Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita melanjutkan di hadis yang ke-8, yaitu hadis yang bertemakan dengan hurmati damil muslimi wa ahli, yaitu tentang kemuliaan darah seorang muslim dan hartanya. InsyaAllah kita akan mengupas satu hadis ini dan semoga semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum mengawali, kita membaca suratul Fatihah untuk semua kebaikan diri kita, saudara-saudara kita, orang-orang terdekat kita, sahabat kita, tetangga, kawan jauh, dan seluruhnya saudara-saudara kita seiman tentunya, dan saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dijaga kesehatannya, dianugerahkan oleh Allah kekuatan. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila hadrati jami' ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin sallallahu alaihi qadir azina wa wali sa'am sarfatahu Allah syah kama kan barakus wasallam bismillahir rahmanir rahim. مؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. الحديث الثامن tawikiku hadis kang nomor 8. Ani bin Umar kaceritaaken saking sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sak temene utusane Allah sallallahu alaihi wasallam qala niku dawuh sinten Rasulullah, umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah ila akhirih. Ing dawuh umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Ya dawuh umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Umirtu den perintah sapa ingsun an uqatila ing yen to merangi sapa ingsun an nasa ing manungsa hatta yashhadu sehingga bersaksi sapa iki nas an ing setune kelakuan la ilaha ora ana pangeran kang hak, ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illallahu angin Gusti Allah. Wa anna Muhammadan lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah iku utusane Gusti Allah. Wa yuqimu lan padha jumenengke sapa iki annas as-salata ing salat, wa yu'tu lan padha aweh sapa iki annas az-zakata ing zakat. Fa idza fa'alu mongko semangsane agawe sapa iki, wis agawe sapa iki annas dalika ing mengkono-mengkono syahadat iqamis shalah wa itaiz zakah asamu mongko padha ngreksa sapa iki nas mini nyatane saking ingsun dima'ahum ing pira-pira getih iki nas wa amwalahum lan pira-pira darah iki nas wa amwalahum lan pira-pira bondone iki nas illa bihaqqil Islam, kecuali kelawan hak Islam. Wa hisabuhum utawi hisabe iki nas iku Allah ing atase Gusti Allah taala halimah halur sinten Allah. Rawa wis ngriwayatake wa ing hadis sapa al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Alhamdulillah, di hadis yang ke-8 ini kita mengupas berkaitan dengan tentang keutamaan, kehormatan
darah dan harta sesama muslim. Sebagaimana kita sudah kupas bahwa perawi yang meriwayatkan hadis ini adalah diambil dari sahabat Abdullah bin Umar. Kita sudah kupas kemarin di hadis yang di depannya tentang biografi sahabat Abdullah bin Umar, yaitu putra dari sahabat Rasulullah pula, yaitu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau pernah menyampaikan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Nah, yang kemudian yang harus kita ketahui adalah asbabul wurud hadis ini. Hadis ini kalau kita tengok ini berkaitan dengan peperangan, maka kalau kita cari sebagaimana dalam kitab Al-Jawahir ini, maka perintah an uqatilan nas itu tentunya adalah wa kana hadzal amr ba'dal hijrah. Jadi perintah ini adalah jatuh setelah atau diperintahkan itu untuk berperang itu adalah setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam makasa ba'dal bi'tsah yuballighu ad-da'wah wa yundhiru min ghairi qitalin wa huwa sabirun ala shiddati adiyatil arab bi Makkah wal yahudi bil Madinah. Beliau hampir sebelum hijrah, yaitu setelah beliau diangkat menjadi seorang rasul, beliau berdakwah, menyampaikan peringatan, menyampaikan dakwanya min ghairi qitalin, tanpa peperangan. Selama 13 tahun di Makkah beliau menyampaikan tanpa peperangan, dan bahkan beliau sabirun ala shiddati adiyatil arab bi Makkah wal yahudi bil Madinah. Beliau bersabar atas hal-hal intimidasi dan yang menyebabkan para sahabat dan beliau sendiri dikucilkan dan bahkan dimusuhi dan bahkan mau dibunuh, maka beliau bersabar. Dan perintah perang ini adalah perintah setelah hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagian para sahabat, yaitu sahabat Abdurrahman bin Auf, Miqdad bin Aswad, termasuk Qudamah, Sa'ad bin Abi Waqqas, mereka ketika disakiti oleh orang-orang musyrikin Makkah, mereka matur sama Kanjeng Nabi. Mereka menyampaikan unek-unek dan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalu ya Rasulullah kunna fi izzin wa nahnu musyrikun falamma amanna sirna adillah. Kanjeng Nabi, kami ini ketika kami masih syirik itu kami ini dalam kemuliaan. Tetapi ketika kami beriman, maka kami kemudian sekarang menjadi orang yang hina. Fa'dan lana fi qitali haula, izinkan kami untuk memerangi mereka semua itu, orang yang menghina kita itu. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka, kaffu aydiyakum anhum fa inni lam u'mar bi qitalihim. Tahanlah tangan kalian untuk membalas mereka, karena sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk memerangi mereka. Maka dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa peristiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam umirtu an uqatilan nas itu adalah setelah peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebenarnya para sahabat ketika masih berada di Mekah sebelum hijrah itu ada keinginan untuk membalas, tapi itu ditahan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah semua berdasarkan wahyu, berdasarkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka beliau menyampaikan kepada para sahabat yang tadi matur, termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas, kaffu aydiyakum anhum fa inni lam u'mar biqitalihim. Maka
Setelah 13 tahun dakwah itu berjalan, beliau diintimidasi dan yang lainnya, summa lamma hajara ilal Madinah udina lahu fil qital idabtada'ahul kuffar. Kemudian sampai berada di Madinah, beliau diizinkan untuk berperang ketika orang kafir mengawalinya. Summa ukhilla lahul ibtida'u bihi fi ghairil ashhuril hurum. Kemudian beliau tahapan berikutnya diperkenankan yang penting bukan pada bulan-bulan yang mulia. Kemudian setelah itu summa umira bihi mutlaqan. Kemudian beliau diperintahkan tanpa ada batasan. Ketika memang itu mereka yang mengawali, maka diperintahkan untuk berperang pula. Maka dari sini teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya peristiwa peperangan atau perintah perang itu ada latar belakang. Ada latar belakang. Kalau latar belakangnya adalah umat Islam dimusuhi, kemudian diintimidasi, maka kemudian ada perintah untuk umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Maka kemudian dilanjutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga mereka bersaksi, yaitu manusia itu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dari sini dapat kita petik kesimpulan bahwa peperangan ini bukan berarti kemudian mengajarkan tentang pemaksaan dalam beragama, bukan, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, tetapi hadis ini tentang konsep perang adalah konsep dalam menjaga kemuliaan, konsep dalam menjaga untuk ketika di era itu umat Islam disakiti, dimusuhi. Jadi konteks perangnya adalah di situ. Hatta yashhaduna alla ilaha illallah, sehingga mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Maka dari sini berkaitan dengan kalimah la ilaha illallah, kalau kita pahami bahwasanya la ilaha illallah ini adalah kalimat tauhid. Kalimat tauhid ini adalah kalimat yang mulia, dan bahkan orang tidak bisa masuk surga ketika dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Orang tidak bisa masuk surga kecuali dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Maka dari sini para ulama ada di luar konteks hadis ini, yaitu berkaitan dengan kalimah la ilaha illallah itu sendiri. Ay wa'lam annal ulama ihtalafu, para ulama berbeda pendapat tentang halil afdal, apakah lebih mulia maddu alifila dengan au kasruha, memanjangkan alifnya la ilaha illallah, atau kita membacanya pendek la ilaha illallah. Maka ada yang berpendapat milih panjang supaya merasakan, orang yang membaca itu merasakan nafyal uluhiyah an kulli maujudin siwallah. Orang yang membaca ketika mengucapkan la, di dalam hatinya itu sudah ada rasa bahwa tidak ada Tuhan yang ada itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia mengucapkan la, itu sudah nafyul uluhiyah an kulli maujudin siwallah. Makanya ini ini urusan rasa ya. Ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, dia ketika mengucapkan yang berpendapat bahwa panjang itu lebih baik, ketika baru mengucap la, itu dia sudah meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah yang ada di dunia ini, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang berpendapat
Enak pendek, jangan panjang-panjang. Kenapa jangan panjang-panjang? Li'alla yamuta qabla talaffudzi bi dzikrillahi ta'ala. Jangan sampai tiba-tiba ketika mengucapkan la ilaha illallah baru sampai la sudah meninggal gitu loh. Jangan sampai. Maka kemudian lebih baik pendek saja, jangan panjang. Itu adalah hanya khilaf dalam pengucapan. Ya itu nanti kalau orang di thariqah itu ya ada tata caranya bagaimana mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka kalau kita pahami ini bahwasanya konsep tentang syahadah yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah dasar pertama seseorang untuk tidak diperangi, yaitu syahadat. Sekali lagi, perang di sini bukan kemudian kalau dia nggak mau masuk Islam kemudian diperangi, bukan. Tetapi konsep perang di sini adalah berkaitan dalam ketika umat Islam itu dirundung, disakiti, kemudian dimusuhi sehingga membahayakan keselamatan dan lain-lain, maka kemudian diperintahkan Rasulullah momen itu ada an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Berarti yang syahadat selama dia sudah syahadat kemudian nanti sholat, zakat, maka darahnya dan hartanya harus dilindungi. Hatta yashhadu an la ilaha illallah. Kemudian yang berikutnya adalah wa yuqimus shalah. Mendirikan salat. Mendirikan salat ini adalah menunaikan salat. Itu adalah bi ayyu adduha bi syurutiha wa arkaniha al mujma' 'alaiha li'annal kalama fi salatin tadfa'ul muqatalah. Dari sini makanya salah satu yang menjadi dasarnya lagi selain syahadat adalah salat. Maka kemarin kita sudah kupas tentang rukun Islam, tentang bagaimana salat itu menjadi kewajiban seorang muslim. Maka ini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang keutamaan orang yang menunaikan salat. Beliau menyampaikan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar utusan Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ara'aitum law anna naharan bibabi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yaumin khamsa marrat. Apakah kalian tahu bahwa seandainya sungai, ada sebuah sungai di depan salah satu di antara kalian, di depan pintu di antara kalian, kemudian kalian mandi dan mandi kalian itu 5 kali. Bisa kita bayangkan kalau ini perumpamaan yang digambarkan oleh Rasulullah, orang yang sholat 5 waktu itu, beliau memperumpamakan supaya orang itu tetap semangat istiqomah sholat. Beliau menyampaikan seandainya kalian itu punya rumah, kemudian di depan rumah kalian itu ada sungai, dan kalian mandi sampai 5 kali, hal yabqa min darnih, apakah kotoran itu masih membekas pada diri kalian? Itu kemudian para sahabat menjawab, la yabqa min darni syai'un. Tidak membekas sama sekali ya Rasul, karena kita mandi sampai 5 kali. Qal fakadzalika mislus salawatil khamsi yamhullahu bihinnal khataaya. Perumpamaan seperti itu adalah sholat 5 waktu juga mampu menghapus kesalahan-kesalahan. Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan dari seseorang karena sholat 5 waktu itu. Maka kalau kita tengok ini, rumus orang Islam itu, kalau syahadat pasti, karena dia tidak akan menjadi seorang muslim ketika dia tidak syahadat. Ketika dia tidak syahadat, sholat. Setelah syahadat itu, kalau sudah masuk Islam, maka sholat. Dari sholat ini kita sudah dikasih gambaran sama Rasulullah bagaimana orang yang istiqomah sholat 5 waktu itu ibarat kata seperti seseorang yang mandi sampai 5 kali dalam 24 jam. Kita saja umumnya orang mandi itu 2 kali, pagi dan sore. Bahkan mungkin ada yang mandi 1 kali saja, atau bisa lebih, bisa 3 kali, Tapi bisa kita bayangkan pagi mandi, sore mandi,
terus siang mandi, malam mandi, dini hari mandi. Jadi subuh, pagi mandi, siang mandi, asar mandi, maghrib mandi, kemudian isya mandi juga. Maka dari sini ya mana ada kotoran, kita aja kalau rutin wudhu saja Masya Allah segernya luar biasa, ini apalagi sholat lima waktu. Maka saya selalu menyampaikan, senakal-nakalnya orang, mau modelnya kayak apapun kehidupannya, yang penting jangan sampai meninggalkan sholat. Karena sholat itu adalah yang pokok dalam agama. Dia adalah bagian dari syiar, bagian dari, termasuk syiar dalam artian adalah berjamaah untuk sholat. Dia adalah bagian dari orang itu apakah muslim apa tidak, salah satu yang tampak adalah dia ahli sholat. Maka kalau kita tengok fadilah yang dijelaskan oleh sahabat Abi Hurairah, dan itu atas sabda Rasulullah SAW, maka sebenarnya orang kalau istiqomah sholat maka dijamin dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini juga ada keutamaan lagi, diriwayatkan dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yatawaddau rajulun fayuhsinu wudu'ahu summa yusalli shalah illa ghufira lahu ma bainaha wa bainas salati allati taliha. Tidaklah wudu seorang laki-laki kemudian dia memperbaiki wudunya, kemudian setelah wudu dia sholat, maka tiada ampunan baginya, yaitu illa ghufirul, maka kecuali yang ada adalah ampunan baginya antara dia wudu dan antara dia sholat. Maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau orang istiqomah. Poin pertama adalah syahadat. Poin kedua adalah as-shalah. Kemudian poin yang ketiga adalah wa yu'tuz zakah. Wa yu'tuz zakat di sini adalah al-mafruḍah, bi ayyutuha ila mustahiqiha, memberikan kepada orang-orang yang berhak. Bisa dirinya sendiri, juga bisa lewat pemerintah, kalau dalam hal ini tentunya Basnas, atau kemudian lewat yayasan-yayasan swasta tentunya yang bukan miliknya pemerintah. Itu di sekitar-sekitar kita kadang bahkan ada masjid ya, kemudian untuk memfasilitasi, mempermudah orang yang mentasarrufan zakat. Maka dari sini sholat, zakat, termasuk syahadat adalah alasan dasar bahwa darah seorang muslim itu harus dijaga. Maka sangat aneh kemudian ada sesama kita, sesama muslim, kemudian mengatakan darahnya halal, dia kafir dan boleh dibunuh, itu naudzubillah, summa naudzubillah. Maka dia bertentangan dengan hadis, pemahaman mereka bertentangan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama mereka syahadat, selama mereka masih sholat, selama mereka masih menunaikan zakat, maka haram hukumnya darah mereka dialirkan, harta mereka dirampas, itu haram hukumnya. Maka dari sini kita dapat ketik pelajaran tentang zakat ini. Ada seorang sahabat tentang kemuliaan zakat. Seorang sahabat sowan kepada Rasulullah, kemudian matur kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan, ya Rasulullah, inni du malin kasirin. Jenabi kula niki gadah harta banyak. Saya ini punya harta banyak. Kemudian saya juga punya keluarga. Saya apa yang bisa saya lakukan ini Nabi, harta saya ini banyak, keluarga saya juga ada. Maka kemudian bagaimana saya berbuat untuk harta saya ini, bagaimana saya menginfakkannya? Kemudian Rasulullah menjawab, keluarkan zakat dari hartamu, karena sesungguhnya zakat itu mensucikan hartamu. Kemudian sambung kekerabatan kamu, yaitu saudara-saudara kamu sambung. Kemudian jangan tinggalkan hak-hak orang miskin, tetangga, dan juga orang-orang yang meminta. Haqqal miskin wal jar wal miskin. Haqqal miskin wal jar wal sa'il. Jangan lupa juga orang-orang miskin,
orang-orang yang meminta-minta termasuk tetangga. Memang yang pas apakah zakat yang kalau uangnya banyak itu kemudian diberikan hanya satu asnaf, ada fuqara, ada masakin, ada gharib, ada semuanya yang totalnya 8 itu, maka itu pilihan sebenarnya. Tapi seandainya seseorang kemudian ingin zakat atau anggap aja yang sedekah sunnah saja, itu dia bisa ngasih, mendahulukan tetangga, orang miskin, orang-orang yang meminta, orang-orang terdekat. Maka sebenarnya orang sedekah itu ya orang yang membutuhkan itu baik, orang yang sangat membutuhkan. Karena belum tentu, kadang yatim nggak membutuhkan karena dia sudah diopeni mbahnya, diopeni pamannya, dan dia berkecukupan. Tidak melulu kemudian anak yatim, juga tidak melulu kemudian tetangga. Tetapi kalau tetangga itu membutuhkan, maka kita harus memperhitungkan. Selain dia orang yang butuh, juga mereka juga tetangga. Sama ketika sedekah juga saudara mau sedekah ke saudara, mau ngasih zakat ke saudara juga tidak apa-apa. Yang penting dia adalah orang yang berhak, apakah dia fakir, apakah dia miskin. Ketika kita zakat, ketika kita sedekah ke saudara, ke tetangga, kita bisa dapat 2 pahala, yaitu pahala silaturahmi dengan saudara dan pahala untuk bersedekah kepadanya, termasuk kepada tetangga. Maka kalau dari sini, faida fa'alu, kata Rasul, faida fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalhum. Kalau mereka semua ini melakukan ketiga-tiganya ini, yaitu syahadat, salat, kemudian zakat, dan itu ditunaikan semua, maka mereka telah terbebaskan atau mereka akan terjaga darahnya dan hartanya dariku. Maka dari sini maksudnya apa? Harus dijaga kehormatannya, harus dijaga darahnya, berarti jiwanya harus dijaga, hartanya tidak boleh dirampok tentunya. Illa bihaqil Islam, kecuali karena hak-hak Islam. Hak-hak Islam ini di sini maksudnya adalah contoh kalau dia membunuh, ya otomatis dia harus kemudian dibalas. Kemudian rajamnya orang zina, memotong tangannya pencuri, atau yang lainnya tentunya. Maka dari sini titik poinnya adalah harta, darah itu harus dijaga kemuliaannya bagi seorang muslim ketika mereka syahadat, ketika mereka sholat, dan ketika mereka zakat. Tidak boleh memaksa mengambil hartanya karena mereka menunaikan zakat. Baru kalau kemudian mereka kewajiban zakat tidak mengeluarkan, maka boleh dipaksa. Wahisabuhum 'alallahi ta'ala, dan hisab mereka adalah atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau dari sini dapat kita ambil kesimpulan, ini kalau jenengan telaah betul detail, haji dan puasa tidak ada. Haji dan puasa tidak ada, hanya ada syahadat, sholat, dan zakat. Kalau kita ngomong rukun Islam, berarti ada 2 yang tidak ada. Ini para ulama hanya mengira-ngira ya, kenapa Rasulullah kok tidak menyebut puasa, tidak menyebut haji. Di sini ada yang berpendapat imma likauniha lam yufri imma likaunihima lam yufridha iddaka, bahwasannya haji dan puasa ini belum diwajibkan, lam yufradha idzaka, belum difardukan atau belum diwajibkan pada saat itu ketika Rasulullah menyampaikan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ila akhiri. Itu pendapat pertama, bahwa momen itu adalah haji dan puasa belum wajib. Wa imma likaunihima lam yuqatil ala tarkihima idil hajju ala tarahi. Ada yang berpendapat pula bahwasannya kenapa duanya ini tidak disebut, karena
haji itu wajibnya adalah al-tarohi, bagaimana pendapat mazhab Syafi'i. Jadi tidak kemudian boleh diperangi. Wasaum yuhbasu tarikuhu wa yumna'ut ta'amu wasyarab. Adapun orang yang tidak puasa itu tidak sampai kemudian dibunuh, dan pelanggarannya hanya kemudian mereka ditawan dan mereka tidak dikasih makan dan minum. Makanya kemudian tidak dimasukkan di dalam hadis yang ke-8 ini, hanya sholat, zakat, dan kemudian syahadat. Ya, insya Allah di penutup kajian kita siang ini, hadis ini mengajarkan sekali lagi, bukan kemudian Islam itu mengajarkan peperangan sampai mereka mau syahadat, sampai mereka mau sholat zakat, bukan. Tetapi hadis ini adalah muncul atau asbabul wurudnya adalah ketika Rasulullah sesampai di Madinah dan orang kafir masih melakukan intimidasi luar biasa, termasuk orang-orang Yahudi yang bekerja sama dengan orang-orang musyrikin. Kemudian ini disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena bukan, jangan sampai diartikan aku diperintahkan untuk memerangi para manusia sehingga mereka syahadat. Ini seolah-olah kemudian ada pemaksaan dalam masuk agama, padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia mengajarkan Islam itu rahmah, Islam itu penuh kasih sayang, dan agama itu juga sifatnya tidak ada paksaan, la ikraha fiddin, sebagaimana di dalam Al-Quran. Kemudian lana a'maluna walakum a'malukum, terus ada qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud. Itu adalah ajaran-ajaran yang di situ tidak ada yang namanya mengajarkan pemaksaan. Dan jangan sekali lagi jangan diartikan hadis yang nomor 8 dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi ini ada mengajarkan tentang pemaksaan. Bukan, ini peperangan karena Islam diintimidasi, para sahabat diintimidasi oleh orang-orang kafir Quraisy dan dimusuhi tentunya. Kita tahu kan sejarah bagaimana proses perang Badar, yaitu perang pertama yang dialami oleh para sahabat Rasulullah SAW, dan itu adalah latar belakangnya, dan itu bukan umat Islam yang mengawalinya. Insya Allah itu yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kita akan berjumpa di pertemuan berikutnya untuk memasuki hadis yang ke-9. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Maulaya shalli wa sallim daiman abada 'ala habibika khairi khalqi kullihim huwal Habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.